Kenapa iPhone ini banyak banget yang beli? Bahkan ada yang downgrade dari iPhone 11 Pro ke iPhone XR. Yo dude, what the f. Jangan kaget lihat kotaknya yang tipis karena seluruh iPhone batch baru itu sama kayak iPhone 12 series. Jadi nggak dapat kepala charger. Beli aja kepala charger third party yang 20 watt 200 ribuan kayak Baseus atau yang MFI. Tapi kalau banyak duit beli yang asli aja deh. Harganya 450 ribu. Sebelum kalian nanya, harga iPhone XR itu emang udah turun banget. Yang gue pegang sekarang ini unit baru, storage-nya 128 GB. Garansi resmi belinya di @Triwulan Sale dengan harga 9,2 juta. Mereka juga ada yang 64 GB garansi inter, mau yang baru atau yang second juga ada. Untuk price listnya bisa dilihat di sini. Kalau toko fisik mereka ada di ITC Fatmawati, tapi lagi PPKM kayak gini mereka juga bisa antar ke rumah kalian kalau kalian tinggal di area Jakarta. Sudah sesuai prokes ya, jadi dijamin aman, insya Allah. Thanks banget untuk Triwulan Sale yang jadi toko favorit kita untuk jajal iPhone. Nah, salah satu alasan yang kuat kenapa banyak yang beli iPhone XR itu karena harganya. Di harga 6 jutaan plus ini adalah iPhone termurah yang secara overall mirip dengan iPhone 11 yang harganya lebih mahal. Dari desainnya yang sama, berat bobotnya, material backdoor kaca dan frame aluminium ini tuh emang mewah sekali. Ditambah logo Apple yang bisa banget dipamerin. Ukurannya 6,1 inch ini menurut gue ukuran yang paling pas di tangan gue. Dia nggak kegedean kayak 11 Pro Max, tapi nggak kekecilan juga kayak iPhone XS atau 11 Pro. Saran aja sih selalu pakein case ya, karena finishingnya yang glossy ini tuh licin banget kayak sabun. Tuh sering banget merosot dari tangan gue saking licinnya, dia tuh nggak ada grip-gripnya sama sekali. Jadi solusinya tetap pakein case ya biar ngelindungin juga. Awalnya banyak yang overthinking sih sama layar iPhone XR ini, termasuk gue. Karena secara spek di atas kertas ya dia cuma beresolusi HD+, 828 x 1792 pixel dengan panel IPS yang sama kayak iPhone 11 atau itu yang paling rendah iPhone 5S. Tapi setelah dipakai, wow, gak sejelek itu loh. IPS liquid retinanya Apple tuh emang juara. Color shiftingnya dia nggak separah Android dan feelnya tuh ya kayak megang 11 Pro Max yang 2 tahun ini jadi daily driver gue. Ya mungkin karena 326 ppi atau pixel per inch-nya alias kerapatan pixelnya tuh. Jadi kalau dilihat dari mata tuh kayak nggak ada bedanya gitu loh dengan 11 Pro Max. Bahkan nih sampai gue deketin, gue terawang-terawang gitu, nggak terlalu bedanya. Buat nonton enak, main game enak, warnanya akurat, lumayan bisa dijadiin patokan buat main warna kayak ngedesain atau editing color correction buat yang belum punya layar profesional. Tapi ya emang experience nikmatin layar OLED kayak di iPhone XS series, 11 Pro series, dan iPhone 12 series itu lebih menyenangkan sekali. Nih dilihat aja perbandingannya. Kalau di ruangan yang gelap di sini baru kelihatan. OLED lebih bagus, dia lebih vibrant. Warna hitam dari layar OLED tuh pekat banget karena dia matiin pixelnya. Jadi layarnya itu mati kalau ketemu sama warna pitch black, warna yang bener-bener hitam banget gitu. Contohnya kayak logo Apple pas kita lagi booting gini. Sedangkan kalau layar IPS pixel warna hitamnya tuh dia masih nyala. Jadi makanya layar OLED itu baterainya lebih awet karena pixel layarnya sering mati. Terus dia juga udah kayak iPhone kekinian kan dengan notch alias Face ID. Jadi dilihat dari layar tuh udah mewah. Ya walaupun bezelnya masih tebal, tapi balik lagi ke harganya yang sekarang 6 jutaan. Bagi gue ini gak masalah sih karena layarnya ini sama persis dengan iPhone 11. Tapi kalau harganya masih kayak dulu pas awal rilis yang sampai belasan juta cuma dapat layar segini, itu big no sekali bagi gue. Karena ya Android zaman sekarang tuh 3-4 jutaan aja dia udah dapat layar yang Full HD Plus, panel AMOLED, dan ada yang refresh rate 90-120 Hz. Sedangkan iPhone ya mau sampai iPhone 12 series pun refresh rate-nya masih gini-gini aja, cuma di 60 Hz. Come on man, 2021 loh udah.
Terus untuk kualitas speakernya juga bagus, apalagi iPhone XR ini tuh dia udah stereo, ada di atas dan di bawah. Buat denger lagu, nonton film, dan main game, experience-nya gak pernah bikin salah. Gue bandingin sama speaker 11 Pro Max dan hasil suaranya hampir sama, bahkan gue gak notice kalau ada bedanya. Tapi gimana kalau soal performa? iPhone XR pakai prosesor Apple A12 Bionic generasi sebelumnya dari A13 Bionic yang dipakai iPhone 11 series. RAM 3GB yang kecil emang kalau dibandingkan sama Android sekarang. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak bisa dibandingkan loh, karena beda manajemen memori. Jadi 3GB in real life itu cukup aja, nggak terlalu gede karena recent apps kadang masih reload, dan nggak terlalu kecil juga karena masih berjalan normal. Tapi ada bedanya kalau RAM 4GB. Di iPhone 11 Pro Max, multitasking dan lain-lain itu lebih mulus di situ. Dan inilah perbandingan skor Antutu dari kedua HP ini. Nggak terlalu beda jauh ya, karena di pengetesan rendering di LumaFusion juga kayak gitu. Video 1080 durasi 2 menit yang gue shoot pakai 11 Pro Max. Itu hasilnya tipis banget, cuma beda sedetik aja loh. Begitu juga dengan iPhone 12, cuma beda sedetik. Lebih ngebut dari iPhone 11. Jadi ya kayak tiap generasi itu untuk proses rendering cuma beda sedetik aja. Untuk performa gaming juga mirip-mirip nih. Sebenarnya gue udah bikin video gaming test ya pakai HP ini, bisa kalian tonton di sini. Nah, di situ udah gue jelasin semua dari grafis yang didapat, suhu, konsumsi baterai, dan gue pakein cooling juga biar tahu bedanya gimana. Tapi ya biar kalian nggak repot buat switch ke video itu, dan biar gue nggak ngomong dua kali juga, jadi gue masukin kesimpulannya aja dari video gaming test kemarin. Kesimpulannya secara performa buat dipakai gaming, iPhone XR ini the best sih buat di harga segini ya. Experience-nya tuh setara, bahkan secara grafis aja sama kayak iPhone 11 Pro Max. Mobile Legends dapat grafis ultra dan bisa high frame rate. Terus PUBG Mobile, Smooth Extreme, dan Ultra HD Ultra. Untuk kedua game ini nggak ada frame drop di suhu maksimal yang sampai 39 derajat Celcius, itu dipakai selama 2 jam. Dan baterainya berkurang 50%. Kecuali kalau Genshin Impact ada frame drop, sempat nge-freeze juga sekitar 2 detik di settingan highest 60 fps. Jadi ya itu gue turunin di high 60 fps. Hasilnya lebih nyaman, tapi fps-nya dia gak nyampe 60. Turunin aja ke low biar lebih nyaman. Dan untuk suhunya selama 20 menit aja itu game nyentuh di 40 derajat Celcius. Suhu segitu sih masih aman ya, belum nyentuh di suhu yang gak enak buat dipegang. Tapi suhu segini tuh karena ya gue sekarang berada di ruangan yang ber-AC dan di malam hari juga. Tapi kalau kalian mainnya di siang hari tanpa ruangan ber-AC, itu bisa lebih panas dan bakal ngalamin frame drop, apalagi kalau udah dipakai berjam-jam. Solusinya bisa dipakein cooling dari Realme ini aja, dia terbukti bikin HP jadi adem. Nah, untuk penggunaan daily driver pun gue merasa puas banget. Ya iyalah, performa aja mirip-mirip dengan 11 Pro Max, apalagi cuma dipakai santai aja. Nah, untuk baterainya dia tuh bisa tahan selama 12 jam. Itu selama 12 jam ya, dengan screen on time yang didapat tembus 8 jam. Angka yang bagus, tapi di sini gue pakai full wifi dan tanpa gaming ya, cuma buka sosmed, nonton YouTube, dan scroll TikTok. Itu aja. Tapi kalau pemakaian normal gue biasanya tuh gaming tipis-tipis, itu bisa dapat screen on time 5-6 jam. Nah, itu bisa lebih boros lagi kalau kalian gaming hardcore dan juga pakai data, bukan wifi. Jadi ya bisa dapat gambaran lah ya untuk baterainya. Dan untuk suhunya pemakaian normal itu paling mentok di 36 derajat Celcius aja di ruangan yang ber-AC ya. Jadi bisa lebih panas lagi kalau kalian lagi di luar rumah, apalagi kalau kena matahari. Ya lagi PPKM kayak gini kan, kita sering di rumah juga kan. Buat operating system alias iOS ya, buat yang udah pegang iPhone kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi lah ya. Ini sudah gue update di versi terbarunya iOS 14.7.1. Dan iOS bukanlah operating system yang terbaik dan bukan yang paling stabil. Mau Android atau iOS itu kayaknya balik lagi ke selera kalian. Mereka sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di iOS masih sering force close, kadang juga susah connect wifi, data seluler gak jalan, baterai kadang irit, kadang boros, dan lain-lain. Apalagi kalau baru update iOS. Itu sering banget ketemu bug-bug baru, jadi saran aja sih nggak perlu buat cepet-cepetan update iOS. Nah, gue bilang di awal video tadi ada yang downgrade dari iPhone 11.
11 Pro malah ke iPhone XR itu karena kata dia kamera iPhone XR lebih jernih. Ya kita lihat hasilnya nanti. Dari hardware aja dia tuh udah kalah. iPhone XR cuma punya satu lensa 12 megapiksel, sedangkan 11 Pro itu dia punya 3 lensa. Ada lensa utama, ultrawide, dan tele. Sedangkan kalau kamera depan dia megapikselnya cuma 7 megapiksel, sedangkan 11 Pro itu 12 megapiksel. Tapi memang megapiksel bukanlah penentu dari hasil foto yang bagus. Nah, untuk hasil fotonya iPhone XR itu emang bersaing sama 11 Pro Max. Hasilnya kadang mirip, tapi kita buktikan yang katanya lebih jernih tadi. Coba kita crop terus zoom. Hasilnya jernihan 11 Pro Max, dia lebih tajam. Terus geser lagi, hasilnya lebih jernih 11 Pro Max, lebih terang. 11 Pro Max dynamic range-nya lebih bagus, bagian shadow nggak gelap banget, highlight nggak over, detail dari awan lebih jelas dari iPhone XR. Ini semua berkat processing Deep Fusion yang cuma ada di iPhone 11 ke atas. Apalagi di sini dia ada lensa ultrawide untuk lebih lebar atau tele untuk ngezoom. Tapi untuk kamera depan, gue lebih suka hasil iPhone XR karena Deep Fusion dari 11 Pro Max ini tuh merubah hasil natural dari skin tone. Pori-pori jadi kelihatan banget dan kayak jadi mengkilat gitu loh, kayak minyakan gitu muka kita. Beda sama iPhone XR yang kelihatan lebih natural dan lebih smooth di muka. Di mode potret ini sebelumnya maaf ya kalau rambut gue acak-acak gini karena buat ngetes seberapa rapi separasi antara objek dan juga background. Hasilnya well done, cuma miss dikit aja. Termasuk rapi lah. Tapi sayang mode potret di HP ini gak bisa untuk foto selain manusia karena dia nggak ada depth sensor. Jadi hasil background gak bakal ngeblur. Beda sama 11 Pro series yang bisa di mode potret walaupun bukan objek manusia. Nah, low light atau di malam hari di sini baru kelihatan banget bedanya karena iPhone XR itu nggak ada night mode. Lihat aja hasil dari 11 Pro Max lebih terang dan minim noise dibanding iPhone XR. Jadi yang bilang kalau kamera iPhone XR itu lebih bagus dibanding 11 series itu salah ya. Gara-gara konten di TikTok nih jadi banyak yang kegiring opini tanpa bukti. Ya emang netizen kita tuh gampang digoreng sih. Kalau untuk video hasilnya juga mirip-mirip, bisa rekam 4K 60 fps, tapi 11 Pro Max dia lebih stabil dan fokusnya juga cepat dibanding iPhone XR yang titik fokusnya kadang lompat-lompat. Nah, kalau ini hasil video dari kamera depan di iPhone XR, resolusi 1080 60 fps, dia cuma mentok di 1080 aja, dia nggak bisa di resolusi 4K. Tetap bagus sih hasilnya ya. Dari viewfinder lumayan stabil karena masih ada seki-seki dari hentakan kaki, dan hasilnya tuh juga kurang lebar sih. Tuh ini kalau tangan gue tuh mentok banget ya. Terus untuk dynamic range nggak terlalu bagus, sempit ya. Tuh kayak begini aja yang dominan ngedetek di bagian langit, dia putih doang kayak gini. Dynamic range kurang bagus, tapi untuk overall bagus sih, apalagi di harga segini kan. Warnanya juga masih natural karena nggak ada processing dari Deep Fusion tadi. Sebagai perbandingan, ini adalah hasil video dari kamera depan iPhone 11 Pro Max di resolusi 1080 60 fps juga. Dia lebih wide kan, lebih lebar hasilnya, nggak terlalu ngezoom kayak si iPhone XR tadi. Terus untuk dynamic range sama sih ya, sama sih untuk dynamic range, mirip-mirip lah. Dan juga dia lebih stabil sih. Kesimpulannya, apakah iPhone XR layak dibeli?
banyak yang beli berarti ya layak dong, mulai dari desain, layar, speaker, performa, kamera, baterai itu bagus banget buat iPhone di harga segini. Worth it, silahkan beli asal kalian gak mentingin 5G karena HP ini ya dia belum support jaringan 5G. Cuma iPhone 12 yang support 5G, sedangkan kalau Android 2 sampai belasan juta juga udah banyak yang 5G. Nah, kalau kalian nanya bagusan mana sama iPhone 11, ya bagusan iPhone 11 dong. Tentu kan dia generasi baru, prosesornya dia lebih baru, kameranya juga dia ada lensa ultrawide. Ultrawide bagi gue itu penting banget. Terus umurnya juga bisa dipakai lebih lama lagi, dan ngomongin soal umur, iPhone XR ini masih bisa dan masih mumpuni banget untuk dipakai 2 atau sampai 3 tahun lagi. Semoga, karena ya biasanya Apple tuh ngasih update software itu sampai 5 tahun. Contohnya kayak iPhone 6s yang umurnya dia tuh sudah hampir 5 tahun per September nanti. Tapi dia masih bisa update ke iOS 15 dan itu wow, ya memang untuk masalah update software iPhone yang paling lama untuk umurnya. Sedangkan kalau dibandingkan sama iPhone XS atau XS Max, jujur gue belum pernah pegang lama kedua device tersebut, cuma pegang sekali aja dan itu pun disuruh fotoin. Jadi ya gue gak bisa jawab banyak ya, tapi gue lihat dari user grup iPhone di Facebook yang penggunanya itu lebih ke gaming, mereka nyaranin si iPhone XR karena suhunya juga nggak terlalu panas dan baterainya awet. Kenapa awet? Karena ya resolusi layarnya kan dia cuma HD plus alias 720, beda sama iPhone XS yang baterainya itu kan 1080. Jadi konsumsi baterai itu lebih boros ke layarnya. Dan saran gue yang terakhir, gak usah terlalu maksa ya buat beli iPhone yang mahal kalau nggak ngasilin duit. Apalagi kalau kalian tuh tahan-tahanin sampai kredit, apalagi pinjol. Jangan ya, itu bahaya. Kecuali kalau memang kalian beli HP itu untuk menghasilin duit, untuk nyari duit, misal dari jualan online atau jadi selebgram, konten kreator, gamer. Ya gamer juga, seenggaknya dia harus live streamer biar dapatnya deras kan gitu. Ya silahkan aja, mau beli sampai iPhone 12 pun silahkan beli kalau dia bisa ngasilin duit. Ya seenggaknya bisa balik modal lah, minimal bisa balik modal dari yang kalian spend duit belasan juta buat sebuah HP. Jangan cuma gaya-gayaan doang. Ngapain sih beli HP kredit cuma buat gaya-gayaan? Apalagi dunia sekarang lagi kacau gini kan, PPKM diperpanjang lagi. Jadi ya kalian harus pinter-pinter lah buat manage duit di zaman yang sekarang, karena sekarang lagi susah banget. Ya itu aja sih. Semoga video ini membantu. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.